Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Kita mulai ya. Saya share screen dulu. Nanti kita mulai dengan demo dulu. Apa sih VLOOKUP 1 juta data? Nggak semua orang sampai ke situ sih, tapi ini membuktikan konsepnya aja. Saya share screen dulu ya. Screen berapa ya ini? Screen anu deh. Screen 3. Untuk kenyamanan sudah kelihatan ya. Kita akan coba pakai file yang kecil aja untuk kenyamanan dan biar bisa diaudit hasilnya dari tools ini. Tools ini online, tapi sebenarnya bisa dijalankan di komputer sendiri. Dan nanti di akhir kita akan step by step sedikit tentang gimana bikin tools yang mirip seperti ini. Jadi kalau kita punya masalah dengan pekerjaan di kantor berkaitan dengan data terutama, sebenarnya kita bisa mendevelop, kita bisa bikin sendiri toolsnya. Dengan adanya AI, sekarang kita udah makin mudah untuk bikin tools. Walaupun tanpa pengetahuan pemrograman segala macam itu ya, nggak perlu itu, cukup minta bantuan AI, itu bisa sebenarnya. Untuk kebutuhan kita cukup lah. Kita akan nge-VLOOKUP data ini ya, file Excel minim VLOOKUP. Nanti saya kirimkan di chat ya. Saya kirimkan di chat juga datanya. Saya kirim dulu data yang sedikit, ini hanya 10 sampai 11 baris untuk membuktikan bahwa oh datanya gini loh. Kalau di VLOOKUP berarti harusnya nanti kayak gini. Kalau di ada anti lookup, oke. Nanti hasilnya kayak gini. Not in, nah, not in. Not in itu kalau datanya nggak ada. Ada di tabel A tapi nggak ada di tabel B. Nanti not in. Jadi nanti ya, kita coba dulu. Saya coba dulu kirimkan file-filenya. Minim file kami. Ada di chat Zoom ya. Oh, dia nggak mau karena lagi dibuka. Saya close dulu yang minim lookup. Ini ya, filenya ini saya close dulu untuk saya kirim ya. Saya buka lagi. Ada juga di email sih filenya. Jadi bisa juga download dari email. Saya buka ulang ya. File lookupnya. Kita akan pakai file minim file lookup. Ini file ini berisi 2 sheet. Ada 2 tabel ya. Sheet 1 sama sheet 2. Sheet 1 itu kelihatan ya. Ada 10 data. 10 gitu. Ada 10 data. Ani, Budi, Zoro, Paul, sampai Oscar ya. Sheet 2 ada 10 data juga. Hanya nomor 9 itu nggak ada. Diganti dengan nomor 11. Jadi kalau di sheet 2, di tabel kedua, ada nomor 11, nggak ada nomor 9. Kalau di tabel pertama, ada nomor 9, nggak ada 11. Gitu ya. Kita akan nge-lookup ini. Dalam rangka juga untuk mengaudit apakah tools-nya ini benar. Cara kerjanya itu benar. Linknya di sini. Buka pakai browser apapun boleh ya. Kita upload file. Ini bisa sambil diikuti boleh ya. Upload file, pilih yang tadi minim lookup, open, file in use. Ini lagi dipakai, tunggu. Saya bikin duplikatnya dulu. Nah, minim lookup copy. Ini nih.
Dia akan baca dulu filenya, lalu kalau udah selesai di bawahnya ada muncul warna biru ya, configure VLOOKUP. Yang atas ini available table ini kalau kita mau ngelihat tabelnya atau sheet-nya kayak apa sih? Ini ada dua sheet, jadi kalau kita mau ngelihat kayak apa sih data yang ada di dalam itu. Nah, untuk lookup sendiri ada dua konsep ya, tabel kiri sama tabel kanan kayak gitu ya. Untuk lookup tabel kiri, tabel kanan, atau sheet kiri, sheet kanan gitu ya. Di tabel kiri pilih misalnya sheet 1 ya, nanti di tabel kanan pilih sheet 2. Di bawah tabel ini, saya perbesar ya, ada nama daftar kolom yang ada di sheet tadi, di tabel tadi. Nah, kita akan menghubungkan kolom ID di tabel kiri dan tabel kanan. Klik aja ID sebelah kiri, sebelah kanan klik ID juga. Jadi tergantung filenya ya, kalau filenya kolomnya berbeda ya, nanti muncul nama kolomnya. Diklik aja, di bawah tuh muncul ID, tanda panah, ID. Jadi ini bisa bisa lebih dari satu kolomnya. Kalau dua kolom juga bisa. 3, 4, 5 bisa. Kalau udah, ini pilih aja normal VLOOKUP, terus diklik Run VLOOKUP. Ini terlalu cepat ya. Kalau datanya 1 juta itu sekitar 15 menit. Cuma kalau datanya dikit banget ya, ya kayak gini, terlalu cepat. Nih, di yang sebelah kiri ini ID nama itu tabel sebelah kiri, ID nama tabel sebelah kanan. Karena kita nge-look up, jadi nomor 9 nih, mini, di kolom sebelah kanan tuh NA, karena nggak ada datanya kan. Nah, kalau udah selesai, bisa di-download Excel atau download TXT atau CSV ya. Download Excel, nanti dia akan nge-download hasilnya jadi lookup seperti ini. Nanti coba sendiri ya, coba sendiri. Nanti kita kembali ke sini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini semua kolom ditampilin. Kolom dari tabel A maupun tabel B ya, dari sheet 1 maupun sheet 2 ya. Ditampilin, nanti kalau nggak ada datanya, dia akan NA kayak gini. NA, NA. Ini kalau nggak ada datanya. Kita kembali ke sini. Saya demokan kalau 1 juta data. 1 juta data itu agak lama karena proses uploadnya, bacanya itu butuh sekitar 3 menit. 245 kalau saya tadi. Sekitar 3 menit. Tapi prosesnya sama aja, ngupload, lalu milih ya, milih kolom, milih sheet-nya, milih kolom, lalu klik run lookup, nanti dia akan memproses, tapi terlalu cepat ya. Ini dia nggak kelihatan ngapa-ngapain, belum belum jalan timernya, karena dia mengkonvert dulu, mengkonvert mengkonvert tabel itu jadi hash map istilahnya. Itu konsep di JavaScript ya. Jadi hash map di mana kalau di hashmap itu proses pencariannya cepat, ini kayak gitu ya. Jadi untuk awal dia akan butuh waktu, nah ini dia udah mulai 6%, 10%. Kalau dia selesai convert, dia prosesnya cepat sekali. Untuk ini 1.485.565. Ini maksimal baris yang ada di Excel. Udah hasilnya kayak gini, nanti tinggal di download. Download Excel ya. Jadi download, dia akan mengkonvert tabel ini jadi Excel. Udah. Intinya kayak gitu. Tapi ini terlalu lama. Kalau yang 1 juta itu prosesnya akan ya makan waktu ya. Tapi secara teknis bisa. Bisa dan nggak bikin lag ya. Ini browsernya sambil buka Zoom kan makan memori gede ya. Sambil buka Zoom, beberapa ambil buka yang lain kayak Excel, terus PowerPoint, ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah dan waktunya
sangat pendek. Coba dulu nanti kita lanjut lagi ya. Coba dulu buka ini ya. Upload dulu, terus milih milih tabelnya, sheet-nya ya, sheet ya. Milih sheet kiri dan kanan, lalu pilih kolomnya. Kolom mana sih yang menghubungkan dua tabel itu? Pilih kolomnya, lalu klik di bawah Run VLOOKUP. Di run aja, nanti dia kalau datanya dikit nggak bergerak sih karena terlalu cepat. Ya, coba dulu ya, coba dulu 1 menit. Nanti kita kembali ke sini untuk fitur yang lain kayak inner lookup sama not in. Nanti kita kembali ke sini. Nanti kita elaborasi satu-satu dari awal sampai kalau mau bikin alat yang mirip, bikin tools yang mirip, nanti nanti kita sampai ke sana juga. Oke, 1 menit untuk coba dulu ya. Selamat mencoba. Oke, udah dicoba? Bisa? Bisa pakai file sendiri ya? Coba pakai file sendiri. Kita kembali ke, kalau ada pertanyaan silakan. Kita kembali ke beberapa hal yang lain ya di sini ya. Kalau inner lookup, di bawahnya ada select join type ya. Inner lookup, inner lookup itu adalah data yang ada di tabel A sama tabel B, tabel kiri sama tabel kanan. Kalau contohnya tadi pakai tabel lookup ini, maka data yang sama-sama ada di sheet 1 sama sheet 2. Jadi di sheet 1 kan tadi ada mini ini ya, warna ini. Mini ini kan nggak ada di sheet 2 ya, itu nggak akan ditampilkan. Begitu juga France yang ada di tabel 2 di sheet 2, karena nggak ada di sheet 1, maka itu nggak ditampilkan. Jadi inner join hanya akan menampilkan data 1 sampai 8 sama 10. 9 enggak, 11 enggak. Kalau inner join kayak gitu. Jadi data yang hanya ada di dua tabel tadi. Inner join, kalau saya klik run lookup, kalau kita scroll ini, setelah 8, 10, nggak ada 9, nggak ada 11. Kalau download ya, download Excel gitu ya. Jadi kalau inner itu data yang ada di tabel A sama tabel B. Itu inner lookup. Kalau not in itu ada di tabel kiri, tabel left ya, nggak ada di tabel kanan. Jadi kalau contoh kasus kita ada di tabel kiri, nggak ada di kanan, yaitu mini. Mini ini ada di kiri, nomor 9 ya, nggak ada di kanan. Jadi kalau kita coba not in,
Login, saya run lookup, yang muncul mini. Jadi ada karena yang ada di tabel kiri kan hanya hanya mini ya. Tabel kanan nggak ada mini, tabel kanan ada France nomor 11. Nah kan kita suka pengen gitu juga ya. Oh kalau dibalik gimana? Si tabel kanannya yang ada di kanan tapi nggak ada di kiri itu gimana? Yang ada di kanan, yang ada di kanan yaitu France, yang ada di kiri ya, France ya, France. Kalau untuk kasus seperti itu ada tombol swap. Swap akan menukar posisi kiri dan kanannya si tabelnya ya. Jadi kalau di swap maka yang kiri ini adalah sheet 1, sheet 2 ya. Yang kanan tuh sheet 1. Sehingga kalau kita pilih not in lalu run VLOOKUP maka hasilnya adalah si France yang ada di tabel 2 tadi ya. Tabel di sheet 2 ya. Ada di sheet 2 tapi nggak ada di sheet 1. Nah itu fungsi yang ada di tools ini. Kita download ya. Bisa di-download Excel atau kalau datanya lebih dari 1 juta ya, download TXT aja. Download TXT, ini kalau datanya lebih dari 1 juta, karena kan nggak bisa dibuka sama Excel ya. Ini aja data yang dipakai 1 juta itu hanya 3 kolom, 2 sheet, itu aja sudah 51 mega. Padahal datanya dikit banget sebenarnya. Dikit banyak, dikit banget. Tapi karena 1 jutaan, sampai mentok ya 1 juta, 48 ribu, filenya jadi gede. Dan tanpa rumus. Ya kelemahan kita di Excel kan itu ya. Kalau datanya banyak, itu besar, Excel tradisional udah nggak bisa. Nah, ini tools yang ada di sini. Jadi dia bisa bantu kalau kita kewalahan nge-lookup pakai Excel. Pakai ya, itu demonya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nanti sambil saya ceritakan alasannya kenapa harus ada itu, terus gimana caranya nanti. Di Excel juga ada juga sebenarnya solusi untuk gitu ya. Kita bisa pakai Power Query misalnya kalau di Excel ya. Hanya Power Query itu masih ada sedikit kendala pada saat nanti, tapi nantilah ya. Pada saat nanti kita menampilkan hasilnya gitu. Agak lama di situ. Kalau di Excel kelemahannya itu. Di samping maksimal 1 juta ya, 48 ribu ya kalau Excelnya. Lebih dari itu kan nggak bisa. Silakan kalau ada pertanyaannya. Sambil saya lanjutkan ceritanya. Untuk apa sih perlunya bikin tools tadi ya, atau pakai tools tadi? Satu, karena ukuran data. Sekarang kita pekerja kantoran biasa aja, ukuran datanya itu udah mulai berjuta-juta yang kita dapatkan. Ratusan ribu itu udah biasa banget, udah biasa banget. Di beberapa kesempatan itu sudah sejuta lebih, sudah lebih. Sehingga kadang file Excel-nya kadang nggak muat 1 sheet ya, 1 juta, jadi ada berapa sheet gitu ya. Atau jangankan filenya ya, nunggu dapat filenya aja lama. Karena si orangnya misalnya kalau kita auditor tuh ada auditinya atau kliennya ngambil datanya susah. Saya baru aja kemarin dapat cerita dari auditi kalau dia lembur sampai jam 10 malam narik data gagal, besok pagi di hari libur dia lanjutin lagi gitu. Jadi bahkan pada saat kita belum dapat datanya belum dapat pun udah kesulitan. Nah, ukuran data sekarang tuh makin besar. Makin besar. Terus kalau kita memaksakan pakai Excel VLOOKUP, ratusan ribu atau puluhan ribu aja itu udah berat banget. Karena udah waktu nunggunya lama. Lama banget sampai hang. Kadang laptopnya tuh komputernya sampai hang. Atau sampai Excelnya terpaksa kita tutup. Kita tutup paksa karena dia proses lama banget. Tapi kalau komputer kita komputer biasa aja. Misalnya laptop dengan RAM memori 8 GB
umurnya udah 5 tahun ke atas, itu udah hampir percuma. Kita VLOOKUP itu percuma karena pasti sakit hati doang karena nunggunya lama. Sebenarnya ada solusi lain seperti SQL database. Hanya kalau kita mau install terus belajar SQL database itu kan butuh waktu ya. Belum tentu kita punya waktu yang kadang kita nggak punya. Karena itu kita butuh solusi yang cepat aja. Dia solusinya hanya melakukan satu hal, hanya ngelookup gitu aja. Kita butuh itu aja, yang nggak perlu install, nggak perlu belajar hal baru. Terus kalau bisa ya jangan lama-lama prosesnya, jangan lama-lama. Nah, sebenarnya di zaman sekarang setidaknya kita punya dua solusi. Satunya pakai Power Query yang ada di Excel ya. Power Query ini nggak perlu install karena kita udah punya ya. Nggak perlu install, terus kita nggak belajar hal baru karena ada di Excel. Lalu prosesnya relatif cepat ya. Nah, kita akan coba dulu pakai Power Query. Nanti kita ke browser yang tadi ya. Terus diceritakan sedikit tentang prosesnya. Lalu bikin sendiri. Bikin sendiri tools yang mirip-mirip seperti tadi. Yang bisa jalan di browser. Jadi kalau jalan di browser artinya kita nggak perlu install apa-apa lagi. Cukup browser yang udah ada, mau Chrome, mau Firefox, Safari, atau yang lain, Edge misalnya, itu bisa, bisa jalan. Nah, kita ke Power Query di Excel ya. Saya buka yang 1 juta aja kali ya. Kalau 1 juta itu nama filenya df left right minus 10. Yang ukuran filenya 50-an mega. Saya perbesar dulu. Ini kalau di F sheet yang di F left ini barisnya mentok sampai 1.048.576. Ini udah mentok nih, paling bawah. Hanya 3 kolom, tapi datanya mentok sampai bawah. Kalau di F right sheet yang kedua ya, yang sebelah kanan itu datanya itu minus 10, kurang 10 data. Jadi data yang sama dengan di F left sebenarnya. Ini ya data awalnya banyak kolom, tapi dipotong hanya ambil 3 kolom. Jadi ini data yang sama sebenarnya. Kalau kita gabungin nanti ID, member ID, lalu kolomnya ya, loan amount sama kolom keempat fund fund amount. Jadi ada awalnya 4 kolom, tapi dipotong aja jadi tiga. Nah, dua sheet yang satu 1.048.576, sheet yang kedua 1.048.566. Beda 10 baris aja. Untuk nge-lookup, jadi dipotong 10 baris aja. Nah, kalau pakai Power Query di Excel, itu gampang. Excel, asumsinya Excel 2010 ke atas ya. Zaman sekarang kan orang pakai itu ya. Atau Excel 365 malah. Jadi bisa bikin tabel. Caranya bikin tabel dulu. Di tab data kiri atas itu ada from table atau range. Get data from table atau range. Kiri atas ya. Itu kita bikin tabelnya dulu, nanti baru digabungin di Power Query. Jadi ya ini juga salah satu kelemahannya Excel ya. Dia tetap agak lama sih. Walaupun walaupun sudah jauh lebih cepat daripada lookup ya. Tapi tetap sedikit butuh waktu ya. Ini otomatis dia akan memilih kolom A sampai C ya, dia ini aja. Ya oke, ini udah warna-warni kayak gini ya. Salah satu penandanya adalah udah warna-warni. Lalu kita bikin tabel kedua di sheet yang di F-Red ya. Nah ini dia otomatis ngebuka Power Query. Power Query itu ada di samping ini terbuka di
monitor sebelahnya. Yang namanya Power Query itu kayak gini. Kalau belum pernah buka ya. Nah, ini agak agak lama. Ya, sekali lagi itu salah satu tantangan di Excel adalah masih butuh waktu. Nah, Power Query itu kayak gini. Ini udah lagi ngebuka tabel satu. Sebelah kirinya ya tabel satu ya. Nah, saya tutup dulu ya. Sayangnya kalau nggak, kalau mau kembali ke Excel ini harus ditutup dulu. Ini kalau lagi buka Power Query, Excel-nya nggak bisa dipakai. Saya keep aja dulu ya. Keep dulu tabelnya. Saya bikin tabel satu lagi. Di Nah, ini lagi ya. Nah, ngeloading tabelnya. Padahal baru mau bikin tabel satu. Di F-Rate, saya klik di F-Rate, lalu sama kayak tadi, tab data, di sebelah kiri get data, kiri atas ya get data, lalu ada from label atau range, diklik aja. Nanti ini saya pilih A sampai C ya, saya ganti dulu ya. Kolom A sampai C, atau kalau dia bermasalah, saya, nah ini dia. Oke, ngebuka lagi si Power Query-nya, sekarang untuk tabel kedua ya. Nanti di Power Query-nya akan ada dua tabel, tabel satu sama tabel 2. Inilah yang mau kita look up ya. Nah nih, sebelah kiri agak atas ya, udah ada tabel satu, tabel 2. Queries, kurung siku 2, tabel satu, tabel 2. Nah, saya klik tabel satu, lalu you cannot edit karena lagi di refresh di Excel ya. Nah ini, lookup dua variable kita coba. Bisa. Kalau di Excel maupun di file online tadi itu bisa. Bisa. Lookup dua variable. Bisa. Lebih dari satu itu bisa. Nah, tadi. Ini lagi nge-refresh belum kelar ya. Nah ini kalau nge-refresh data 1 juta tuh lama. Wah ini. Ini tantangan di Excel kayak gini. Kalau 1 juta ya. Tapi kan jarang orang yang, jarang lah kita sampai 1 juta ya. Sampai 1 juta masih di Excel gitu ya. Kalau sudah sampai jutaan kan biasanya kita udah pindah nggak di Excel ya. Oh, kalau saya teman-teman saya sih ratusan ribu tuh masih sih. Masih 100-200 ribu tuh masih di Excel. Tapi kalau jutaan saya belum pernah lihat orang yang datanya jutaan tapi masih di Excel. Saya atau saya pakai file yang ini aja ya, yang 100 ribu aja ya, jangan yang 1 juta ya. Terlalu lama ternyata. Nah sayangnya Excelnya nggak bisa dipakai karena Power Query-nya masih jalan. Nah itu dia. Saya tutup aja dulu ya. Saya tutup dulu. Lalu saya edit yang file 100 ribu ya. File 100 ribu tuh yang 100K. Nama file 100K. Nah sekarang gantian ngeloading tabel 2. Saya ganti jadi file saya yang 100 ribu ya. File 100 ribu. Ini silahkan diikuti ya. Nanti, atau ini deh. Kita bikin tabel dulu. Mencoba sendiri. Nanti baru ke Power Query ya. Bikin tabel ya. Bikin tabel. Caranya di atas ini tab data, file home bla bla bla, klik data, lalu di kiri atas tuh get data, geser sedikit ke kanan ke bawah itu ada from
table atau range, itu diklik aja. Nah, ini udah mulai nge-lag gara-gara file 1 juta data tadi. Klik from table atau range, nanti muncul pop up. Saya tutup dulu aja ya yang ini ya, yang 1 juta ya. 1 juta. Nah, saya tutup dulu karena lama. Oke. Secara konsep bisa. Secara konsep bisa ya. Yang 1 juta pun bisa ya. Secara konsep bisa, tapi karena waktunya terlalu lama. Kita akan praktek di file yang 100.000 aja ya. Saya tutup dulu yang -10 ini. Iya, saving aja lama ya kayak gitu lah. Ya. Tantangan di Excel kayak ini. Itulah kenapa kita perlu alat bantu lain selain Excel. Karena Excel sudah di era sekarang, Excel sendiri, apalagi Excel tradisional kayak VLOOKUP, bahkan index match sekalipun ya. Atau yang sekarang kita memakai Power Query sendiri masih agak lama nunggunya. Ya, itu tantangan di Excel. Kalau mau cepat sekali sebenarnya pakai database atau pakai Python, pakai R. Hanya ada tantangan baru lagi. Kita harus belajar tadi Python atau R ya. Saya kembali ke file 100.000K, di tab data, klik data, lalu di kiri atas tuh sebelahnya get data, ada from table atau range. Ini saya pilih aja kolomnya A sampai C ya. Lalu oke, my table has header, ya centang iya. Tabelnya ada headernya, ada judul kolomnya. Otomatis akan ngebuka Power Query. Dia akan ngebuka Power Query untuk tabel 1. Power Query saya close and load dulu aja ya. Close on load itu akan meload datanya ke sheet Excel. Dia akan merefresh. Ini tadi yang lama lama di file 1 juta tadi karena ini. Karena mau merefresh, meload, merefresh data di sheet. Kan datanya akan ditaruh di sheet, makanya batasan maksimal filenya adalah datanya adalah 1.048.000 baris. Karena sheet Excel nggak bisa lebih banyak dari itu. Ini 100 Kak. Oke ya, yang sebelah tabel 1 udah, tabel kanan. Silakan coba sendiri ya, tabel kanan. Saya ulangi lagi. Sheet data, di tab data, lalu di kiri atas itu get data from table range, atau langsung aja from table range ya. From table range, lalu pilih kolomnya A sampai C, centang my table has header, oh, lalu oke. Akan membuka Power Query. Nah, dari sini kita siap untuk menggabungkan datanya. Oke ya, silakan dicoba dulu ya. Coba dulu nambahin tabel ke Power Query. Caranya gitu tadi. Data, apa get data sebelah kiri ya. Lalu diklik, dipilih kolomnya, lalu oke, nanti akan terbuka si Power Query ini. Tabel 1 dan tabel 2. Silakan coba dulu ya. Tabel 1 dan tabel 2. Nanti kita lanjut setelah ini. Silakan dicoba dulu meload tabelnya.
Oke ya, mudah-mudahan bisa ya di Power Query. Kok saya masih nge-refresh ya? Ah, Menunya tuh ada di, kalau di Power Query ya, ada beberapa cara lah ya, ada beberapa cara. Salah satunya merge query. Jadi pilih salah satu tabel, cuma tabel satu saya masih loading ya. Saya klik tabel 2 ya. Tabel 2 yang sheet 2 tadi ya. Lalu kita di Power Query ya. Di Power Query, di kiri atas tulisannya Power Query Editor gitu ya. Di Power Query, menunya untuk nge-lookup itu ada merge query di agak agak kanan ya, tengah kanan gitu ya. Jadi klik merge query, nanti nah, ternyata lebih lama dari yang saya butuhkan. Muncul kayak gini, merge, merge, lalu tabel 2 ya, tadi tabel 2, lalu kita pilih tabel satu atau sebaliknya ya, tabel satu 2 gitu ya. Lalu join kind, join kind ini left outer. Left outer itu yang mirip si VLOOKUP. Jadi all from first, jadi semua data, raw data di tabel 2 berarti ya, yang di kiri ya, atau first ya kalau istilahnya Power Query. Semua di tabel first ditampilkan, lalu di di tabel yang second atau tabel yang kanan atau tabel satu dalam hal ini itu akan ditampilkan yang cocok, yang ada ID atau member ID-nya ada di tabel tabel A gitu ya, ada di tabel A. Kalau dia nggak ada, kalau ada di tabel A tapi nggak ada di tabel B, maka akan null atau blank kayak kayak tadi. Atau ya kayak VLOOKUP biasa. Jadi kan NA kali ya kalau di VLOOKUP ya, akan NA. Jadi kolom-kolomnya akan NA. Kalau ada di tabel A tapi nggak ada di tabel B. Nah, pilih left outer, lalu left outer. Nah, pilih kolomnya. Sama kayak tadi, jadi pilih kolom ID, member ID, sama ID gitu ya. Atau kalau dua, ditahan shift, shift di keyboard, tahan shift, lalu klik si kolom keduanya. Setelah itu oke, dia akan nambahin kolom dari tabel B gitu ya. Kita bilang tabel B aja ya. Kalau di Power Query namanya first sama second, berarti yang first itu yang A, yang second yang B gitu ya. Nah, akan muncul kayak gini. Kalau tambahan namanya table satu ya, karena tadi kan table satu yang akan dihubungkan di lookup ke table 2 ya. Nah, kalau mau diperlebar, dikasih lihat kolom apa aja sih yang di tabel satu, itu di sampingnya tulisan tabel satu sebelah kanan ya. Itu diklik aja, bisa pilih semuanya ya, select all column atau kolom tertentu aja. Kita kita semua kolom aja ya. Di oke, nanti tampilan berubah jadi kayak gini. Tabel ID titik tabel satu titik ID, jadi nama nama tabelnya baru nama kolomnya. Tabel satu titik member member ID ini ya. Nih, kalau sudah, dia akan kasih preview berapa ya? Sekitar seribuan ya. Top ya, seribu data teratas ya. Kalau udah jadi, kita udah sesuai hasilnya nih, kita nggak mau ngedit lagi. Ngedit bisa macam-macam ya di Power Query ya. Misalnya ngerubah teks jadi angka itu bisa bisa di Power Query. Tapi kalau udah selesai ya, udah selesai, di kiri atas tuh ada close and load, gambar disket kayak save gitu ya, disket sama kertas gitu ya. Itu diklik, maka si Power Query
tertutup, pindah ke Excel, dia akan bikin sheet baru dari data tadi. Nah, sheet baru inilah yang nunggu agak lama karena proses ngeloadnya kayak tadi, ngeloadnya nge-refresh datanya itu agak lama. Nah, hambatan di Power Query itu ini agak lama pas waktu nulis di worksheet-nya, di sheet-nya. Tapi kalau proses di Power Query-nya sendiri kayak tadi kan cepat aja ya. Nah, caranya begitu kalau di Power Query. Saya ulangi lagi pelan-pelan ya, pelan-pelan sampai ke save and load, nanti bisa dicoba sendiri. Hanya terlalu lama, terlalu lama. Terlalu lama, saya kayaknya perlu pakai file yang lebih kecil lagi ya. Pakai file yang minimalis aja ya, yang tadi 10 baris aja ya, 10 data ya. Konsepnya sama ya, sama mau di 100.000 data kayak gini sama, mau di 1 juta data sama. Hanya lebih lama nunggu waktunya aja. Waktu tunggunya aja yang lebih lama, tapi konsepnya sama. Sama, hasilnya juga sama. Bisa tutup aja ya. Ternyata lebih lama dari saya duga. Oke, saya pending aja, nanti diulang lagi. Saya buka file yang minim aja. Minim, 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 minim. Ada. Minim value lookup tadi ya. Ini ada 10 data, di sheet 1 ada 1 sampai 10, Ani sampai Oscar. Di sheet 2 itu ada 1 sampai 11, Ani sampai Franz. Saya pelan-pelan saya bikin dulu tabel di data, get data from table atau range. Diklik itu, bisa dipilih kolom gitu ya, kalau belum banyak ya. Atau dipilih kayak tadi, pilih kita blok aja datanya, nggak bisa juga. Atau kalau gampang, kalau datanya dikit kolom aja ya. Kolom, kalau ada headernya, dicentang my table has header, ada judul kolom ya, header maksudnya itu ya, judul kolom. Dia akan ngebuka Power Query, ini ya, kayak gini Power Query, buka Power Query, lalu nambahin tabel dari Power Query pun bisa sebenarnya. Ada enter data, tapi jangan ya. Kita coba cara yang sama dulu ya, biar kalau yang belum pernah biar biar apal, biar apal ya. Pakai cara sederhana aja ya. Oh ini jangan kolom nih, karena 11, 12 ini jangan ya. Close and load, lalu saya ke sheet 2 ya, sheet 2, ke sheet 2, data from table atau range. Ini saya pakai range ya, dari A1 sampai B11 aja ya. Klik my table has header, oke. Kebuka Power Query-nya, lalu kita bisa menggabungkan data ya. Kita bisa VLOOKUP, VLOOKUP ya. Saya klik yang tabel 1, karena kebanyakan dari datanya ya, ini bisa kayak di Excel bisa, kita bisa filter ya. Jadi diklik, kalau tunggu, tabel 1 saya belum masalah. Tabel 2 aja, diklik, misalnya mau nggak semua nih, hanya 1 2 gitu ya. Ini bisa. Keuntungannya adalah mirip Excel, sehingga kalau kita terbiasa nambahin kolom atau ngefilter kolom kayak di Excel gitu ya, Power Query itu bagus. Bagus untuk itu. Pengalaman penggunanya sangat mirip Excel. Jadi kalau kita sudah akrab dengan Excel, itu enak banget pakai si Power Query ini. Kalau udah tabel 1, tabel 2 udah oke ya, udah kelihatan cara gabunginnya atau cara memVLOOKUP-nya. Di tengah agak kanan itu ada merge query. Diklik aja merge queries.
kalau konsep di database namanya memang merge atau join. Jadi menggabungkan secara apa ya? Vertikal kali ya, vertikal, secara vertikal. Jadi kolom sama kolom yang digabungin gitu ya. Kalau di Power Query ada append, di bawahnya merge kan ada append. Append itu gabungin secara vertikal harusnya, ya. Jadi gabungin baris datanya. Jadi kolom-kolomnya sama digabungin ke bawah. Kalau append kayak gitu. Kalau merge dari kiri ke kanan ditambahin kolomnya. Kalau merge tambahin kolom, kalau append nambahin baris. Gitu ya. Tadi merge, pilih tabel 2-nya udah kepilih ya. Di bawahnya kita pilih tabel 1 ya. Tabel 1. Kalau mau VLOOKUP, join can-nya sama ya, left outer, nggak usah diganti. Left out, left outer. Kalau mau gantiin tadi nih, ada inner kayak tadi ya, inner atau left anti. Left anti yang tadi di left anti yang sama di browser juga ada. Nanti kita coba dulu ya, yang left outer dulu ya. Outer, udah diklik aja ID-nya tabel 2 sama ID tabel 1 ya. It- diklik kolomnya. Kolom mana yang mau kita gabungkan. Kebetulan namanya sama ya, sama-sama ID. Kita klik kolom ID di atas sama ID di bawah. Lalu di OK, tunggu sebentar dia menggabungkan tabel, lalu muncul kolom baru namanya tabel 1 ya. Klik ikon panah kanan kiri gitu ya di sampingnya tabel 1. Ini untuk memperlebar atau memperlihatkan semua kolom. Saya klik OK aja ya, saya perlihatkan semua kolom ya. Select all column, OK. Lalu tunggu sebentar lagi, misalkan tergantung banyaknya data dan RAM atau memori tersisa. Karena komputer saya sedang membuka browser Firefox sama Zoom, jadi RAM-nya tinggal dikit. Nah, ini yang ID 11 France ini kolomnya 0. Kolom tabel 1 ID sama tabel 1 nama itu 00 karena nggak ada France di tabel 1 ya. Kalau udah oke, saya klik close and load kiri atas ya, close and load. Nanti akan Power Query tertutup, akan kembali ke Excel. Di Excel akan bikin satu sheet baru yang berisi data yang tadi udah kita gabungin. Nanti nunggu sebentar, nanti ngeload datanya. Ya, kalau datanya banyak, yang lama prosesnya di sini. Pada saat dari Power Query ke Excel-nya. Itu yang agak lama. Saya kayaknya masih bermasalah gara-gara tadi tabel 1 yang 1 juta baris tadi. 1 juta tadi. Jadi sampai sekarang masih masih gantung. Soalnya ditutup semua Excel-nya kali ya. Tapi konsepnya gini. Nah ini udah 10 datanya. Saya perbesar 10 data. Ini dari sheet 2 ya. Jadi ada France yang kolom lainnya tuh nol, nol. Dan nggak ada mini, mini nggak ada. Karena mini hanya ada di tabel 1 ya, di sheet 1. Di sheet 1 ada mini, tapi kalau di sheet 2 tuh nggak ada mini. Adanya France. Jadi hasil query tadi, hasil lookup tadi, hasil Power Query atau hasil VLOOKUP-nya ya, versi Power Query itu ditampilkan France, tapi kolom table ID sama table 1 nama itu kosong, blank. Nah, seperti itu ya. Kalau silakan coba dulu ya, coba dulu nge-merge atau nge-lookup versi Power Query. Mau lookup pakai Power Query. 1 menit sampai 54 ya. Silakan dicoba dulu.
Oke, begitu kalau Power Query. Kalau sering ngolah data pakai Excel dan datanya udah puluhan ribu ya, mulai puluhan ribu, sebaiknya sih mulai pakai Power Query. Kalau belum ya, pakai Power Query dan ada beberapa fitur lain di Excel sebenarnya kayak data model yang cukup bagus sih. Dan enaknya kalau Power Query kan kita nggak perlu install, kita nggak perlu install, lalu pengalaman menggunakannya itu mirip-mirip dengan Excel. Kayak tadi di kolom kita bisa filter gitu ya. Lalu kita bisa menghapus kolom-kolomnya. Saya kembali ke sini ya. Saya coba mau menghapus dulu ya. Menghapus kolom contohnya. Menghapus kolom, diklik aja kolomnya, diklik kanan, lalu ada remove. Kayak gitu. Close and load lagi. Sekarang mana tadi? Dia akan nge-refresh ya datanya ya. Saya tadi menghapus kolom ID ya. Kolom ID saya hapus. Power Query akan merefresh datanya dulu, data yang di Excel ya. Nanti di Excel kolom ID-nya akan hilang harusnya ya, kalau saya nggak mengacau. Jadi tinggal ID, nama, sama tabel satu nama. Iya, kelebihannya Power Query kayak gitu. Nah, ID, nama, tabel satu nama. Kalau kita klik tabelnya ya, di kanan atas itu ada tab query, kita bisa edit query, lalu di kiri atas edit. Kita bisa mengedit yang tadi, Power Query yang tadi. Misalnya kayak tadi mau menghapus kolomnya, itu bisa kita bisa edit edit lagi. Atau sekarang mau ngefilter nih, ngefilter data misalnya. Atau mau nambahin kolom lagi, atau mau gabungin lagi dengan tabel yang lain, atau nge-VLOOKUP dengan tabel yang lain, itu bisa diklik lagi edit Power Query-nya, nanti kita masuk ke Power Query lagi, kita bisa ngedit lagi. Keuntungan lainnya di Power Query, di sebelah kanan itu ada applied steps. Jadi ada langkah-langkahnya yang udah kita lakukan. Kalau kita nggak puas dengan langkah tadi, misalnya saya menghapus kolom, terakhir kan remove kolom. Ini saya klik aja yang langkah di atasnya, nanti akan kembali. Datanya kembali seperti sebelum dihapus kolom. Saya close and load, lagi, nanti harusnya dia kembali lagi. Si kolom ID-nya akan kembali lagi. Nah, enaknya Power Query kayak gitu. Jadi ini sebenarnya powerful banget. Hanya kok tidak sepopuler yang seharusnya ya Power Query itu ke lemahnya itu ya. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa ya? Saya refresh. Oh iya, ini perlu di refresh kan. Kenapa kalau ID-nya nggak muncul ya? Nah itu kalau Power Query. Hanya yang masih bersisa tantangannya adalah ini ya, waktu tunggunya masih agak lama ya. Waktu tunggunya masih lama. Ya mungkin bawahnya Excel kali ya. Waktu tunggunya untuk memproses data stick kita itu lama. Sama karena tetap harus di data yang ditampilkan ke Excel ya di sheet ya. Kalau datanya udah lebih dari 1.048.000 baris itu udah nggak bisa. Nah, pasti akan terpotong. Misalnya kurang populer ya Power Query. Padahal ada di Excel dan udah dan penggunaannya kurang lebih nyaman lah kayak Excel. Mirip dengan Excel. Ya, sekarang kita ke browser. Browser solusi yang tadi ya. Solusi tadi kan kita pakai browser ya. Si VLOOKUP ini ya. Ini kan pakai browser. Pakai browser ya. Browser itu dimiliki semua orang. Hampir semua kita baik di laptop, PC ataupun di telepon ponsel cerdas gitu. Smartphone, telepon cerdas. Di smartphone itu pasti punya browser. Sehingga solusinya itu mudah, nggak perlu install, dan bisa dimanapun. Nah, di browser itu,
Ada JavaScript. JavaScript itu bahasa pemrograman seperti Python atau Basic, Visual Basic ya, atau PHP. Bahkan sebenarnya add-on Excel zaman sekarang itu ditulisnya tuh pakai JavaScript. Kalau kita bikin add-on sendiri ya, kayak gini Fuji Lookup misalnya. Kalau kita bikin add-on untuk Microsoft yang era sekarang, bikinnya nulisnya itu pakai kode JavaScript, sama seperti kode di browser. Nah, browser bukan berarti harus connect ke internet ya, enggak. Nanti nanti kita akan coba itu ya. Kita hanya manfaatkan browser itu sebagai alat untuk mengolah data aja. Kita bikin aplikasi atau software atau tools sederhana yang jalan di browser, internet kita matiin, aplikasinya tetap jalan. Karena kita manfaatin browser bukan untuk browsing, bukan untuk nyari-nyari di internet ya, atau bukan untuk kerja di internet, tapi kita manfaatin browsernya aja, karena sudah ada JavaScript-nya di situ. Nah, datanya tadi ya, data pengajuan pinjaman, lalu browser tadi sebenarnya nggak harus pakai VLOOKUP pasang data ini, nggak. Bisa juga dijalankan di komputer lokal. Pada email itu kami kirimkan juga ada file file VLOOKUP online VLOOKUP ya. Itu VLOOKUP browser ya. VLOOKUP browser kalau diekstrak ada folder namanya disk. Di folder disk itu itulah semua programnya sebenarnya. Jadi kalaupun mau dijalankan di lokal, asal punya Python, Python atau Node.js sebenarnya, atau kalau punya PHP itu juga bisa dia. Asal punya bahasa kayak gitu, Python segala macam, itu bisa dijalanin tanpa internet sebenarnya ya. Kalau ini, coba saya coba buka dulu, sambil saya nyontek gimana caranya nyalain web server. Namanya web server ya. Ini cerita aja sih, nggak cerita bahwa hal ini mungkin ya. Kita nggak connect ke internet, dengan nggak connect ke internet, kita yakin data kita kan nggak dibaca oleh orang lain ya. Dan aplikasi ini nggak ngirim data kemanapun. Dia hanya pakai browser untuk memproses data aja. Python code to run simple web server. Sambil saya mengenalkan AI ya, salah satunya Gemini ya. Gemini ini kan ada di Google, punya Google dan gratis ya. Saya asumsikan semua orang punya akun Google jadi gratis. Nah, Python 3 M atau besar. Saya copy aja. Saya kembali ke ini tadi di command prompt-nya. Kalau sudah punya Python ya, saya ke foldernya dulu, folder disk tadi. Kalau kita ekstrak nanti ada folder disk ya. Ekstrak online VLOOKUP browser tadi. Kalau file zip-nya tuh diekstrak, ada folder namanya disk, dist. Di folder itu ini kok lama ya. Nah, kita ke folder itu pakai command prompt ya. Jadi di OneDrive. OneDrive, OneDrive, online download, disk. Nah, kalau udah pindah ke folder tadi yang diekstrak, di paste aja ini Python M3 HTTP server ya. Atau nanti nanya di Gemini ya. Di enter, Python was not found. Ah, tanpa angka 3. Ya, lupa. Nah, serving HTTP on port 8000. Jadi bukanya itu di browser localhost titik 2 8000 port tadi.
Dia akan ngebuka file di folder disk tadi. Jadi ada index, asset, SQL, WASM, JS itu ada di situ. Jadi kalau ini dimatiin internetnya, si localhost ini tetap jalan. Si programnya tetap jalan. Program kita untuk nge-file lookupnya itu tetap jalan. Cuma kalau saya matiin internet kan nanti putus ya zoomnya. Tapi bisa dicoba sendiri. Ini sama aja. Saya upload file tadi ya. File yang minim aja ya biar cepet ya. Atau yang 100.000 juga cepet kok. 100. Browse. Ini bisa di drag and drop. Kenapa kok susah? Ini. Saya browse aja. Saya pilih si file yang 100.000 boleh ya. Atau yang minus 100.000 aja. Butuh berapa detik ya? Ini sangat tergantung sisa RAM ya. Ini karena lagi zoom jadi agak lama. Harusnya nggak lama sih. Kalau tanpa zoom ya. Dia akan sama proses seperti ini ya. Sama. Dan ini aman karena dijalankan di komputer sendiri. Tapi kalau sampai matiin internetnya itu aman, sama ya. Jadi prosesnya tuh kayak gitu doang. Jadi kita hanya manfaatkan si browser untuk ngolah data. Kita nggak pakai internet sebenarnya. Nah di browser itu ada JavaScript yang dipakai untuk kayak gini. Dia baca baca Excel, terus nanti setelah ngebaca Excelnya dia akan membandingkan atau nge-file lookup data atau ngebandingin oh data ada di tabel A tapi nggak ada di tabel B atau sebaliknya gitu. Itu pakai JavaScript, pakai browser, nggak pakai internet. Jadi, cuma kita hanya memanfaatkan browser. Nah, browser karena semua orang punya browser karena tampilannya bagus. Kalau browser tampilannya bagus, pasti tampilannya bagus. Nah ini udah selesai. Ini pilih tabel, oh ini tabel satu. Oh karena tadi dari si ini ya. Coba lihat tabel satu ya. View tabel. Kan tadi dari si Power Query ya. Tabel satu yang di F left, yang kanan di F right ya. Saya pilih ID, ID, member ID, member ID, oh, ID, pakai kontrol ya, kontrol ID member. Nah ini kalau lebih dari satu kolom bisa. Saya pakai not in coba ya, not in, run lookup. Ini 100.000 data, hanya 6 detik. Ini yang ada di left, nggak ada di right. Jadi not in. Jadi dikit datanya. Hanya butuh 6 detik untuk 100.000. Kalau 1 juta, paling 15 detik kali. Nggak. Yang lama baca Excel-nya. Tapi kalau VLOOKUP-nya sendiri, nggak sampai 10 detik bahkan. Nah, ini localhost ya. Jadi kita hanya manfaatkan browsernya aja. Cuma untuk kemudahan, kami mengupload ke internet ya, VLOOKUP basang data untuk kemudahan penggunaan. Tapi sebenarnya kalaupun ini setelah dibuka terus di disconnect internetnya, tetap bisa dijalanin. Jadi biar gampang aja penggunaannya. Tapi semua proses tetap di komputer lokal. Nggak ada data yang dikirimkan kemanapun. Nah, kalau pakai browser kayak tadi, nggak perlu install software baru, VLOOKUP data besar dengan cepat, terlalu cepat malah ya, sampai kita ragu benar apa enggak. Makanya perlu kita audit dengan data yang sedikit ya, untuk memastikan bahwa memang algoritmanya benar ya. Nah, dan kita nggak perlu upgrade laptop. Pakai laptop yang biasa 8 GB, RAM 8 GB pun cukup sebenarnya. Nah, ini kan bagus ya. Tapi kan kita pasti pengen
pengen punya sendiri nih. Gimana sih kalau saya punya kebutuhan yang lain nih? Gimana caranya bikin program tadi? Pakai browser. Bisa, sangat zaman sekarang sangat bisa kita pakai AI. Mungkin ibu ibu bapak pernah dengar ya soal vibe coding itu ya. Vibe coding itu adalah kita punya ide, siapapun kita itu ya, nggak harus programmer ya, punya ide, mau bikin program ini ya, bikin software ini ya, atau kok Excel saya lambat waktu VLOOKUP ya. Coba siapa tuh bisa nih bikin tools yang mempercepat VLOOKUP. Nah, langkah-langkahnya untuk vibe coding tadi, jadi kita nggak ngoding. Vibe coding itu kita minta AI untuk ngodingin, bikinin kode untuk kita. Nah, kita cukup bawa ide sama kita melajari apa yang kita butuhkan. Apa aja nih? Oh, saya mau Excel VLOOKUP. Berarti si program itu harus bisa bisa menerima file Excel. Oh, dia harus bisa Excel kan bisa banyak ya sheet-nya. Oh, dia harus bisa baca banyak sheet. Oh, dia harus nyimpen data kayak gitu ya. Nanti oh saya mau dia gabungin atau nge-VLOOKUP VLOOKUP dari kolom satu ke kolom 2. Oh, berarti dia harus punya fitur untuk milih kolom kayak gitu. Nah, pertama kita pelajari apa yang kita butuhkan, terus kita jelaskan ke AI kebutuhan kita. Kita tanya, bisa nggak sih itu dilakuin? Nah, tadi pagi dalam rangka ini, saya barusan aja nyoba nanya ke Gemini. Nanya ke Gemini, promnya kayak gini. Buatkan aplikasi dengan HTML, JavaScript gitu ya. Terus saya bikin lagi baru ya, Gemini. Contohnya Gemini ya, yang gratis dan cukup bagus ya. Ini bisa pakai ChatGPT, bisa pakai yang lainnya, Cloud, yang lain. Semuanya kurang lebih sekarang sama. DeepSeek atau Gwen itu ya sama. Ini kita bisa tanya, bisakah membuat aplikasi di browser untuk apa ya, memfilter data. Saya ingin bisa mengupload Excel, aplikasi itu akan menampilkan kolom dan memiliki fitur untuk memfilter data ber ini ya. Oke, saya enter. Bisa kan saya salah ketik. Kata kuncinya aplikasi di browser ya. Nih, dia kasih opsi Google Sheet, Microsoft Excel. Oke, kita nggak butuh itu. Nah, mengembangkan aplikasi web khusus. Ini yang kita mau. Bla bla bla, kita baca. Oh, ada namanya HTML, CSS, ya itulah gitu. Nah, oh berarti mungkin ya. Pilihan yang sama bagus. Oh bisa ya, ternyata bisa ya. Nah, gitu. Buatkan aplikasi browser dengan HTML, JavaScript tadi bilang ya JavaScript tadi HTML, JavaScript, JavaScript. Nah, ini. Dengan fitur seperti tadi, enter. Nanti nanti nah dia akan bikinin kode ini nih. Kode ini tinggal kita copy copy paste. Saya coba copy paste ya. Kalau udah selesai ya, udah selesai, saya copy paste aja. Ini udah selesai, saya copy. Di kanan atas itu ada tombol kotak ya, copy code, copy. Lalu saya buka Notepad. Tunggu, Notepadnya ada di samping. Nah, ini. Saya buka Notepad, saya paste, lalu saya file, save, save ya, save di folder manapun.
Misalnya saya save di desktop ya, di desktop aja. Save di desktop, lalu ini coba titik HTML. Jangan lupa ekstensinya titik HTML. Lalu di save as type-nya jangan txt tapi all files. Save ya. Lalu save. Saya ulangi. Kalau udah copy dari si Gemini, copy ini ya. Buka Notepad, buka Notepad, new tab, buka, di paste di sini, lalu file, save, namanya boleh apapun, dimanapun, terserah. Saya bikin lagi di desktop. Coba. Titik HTML. Jangan lupa titik HTML-nya ya. Lalu save as type-nya, ganti all files. Save. Udah ya, gitu dulu ya. Dulu, nanti saya buka dulu. Saya buka itu ada di sini. Saya buka, nanti saya kasih prompt yang lebih lengkap. Nanti bisa coba pakai prompt yang lebih lengkap itu ya. Kalau kalau prompt itu teks yang kita ketikkan ke AI ya. Kalau prompt ya, kalau kurang lengkap promptnya kita bisa ngedit kok. Tapi saya coba dulu ya. Coba dulu buka yang tadi, file yang tadi dibuat, coba-coba. Nanti langsung aja di double klik aja, kayak buka file aja. Otomatis dia akan ngebukanya di browser ya. Mana nih, kok lama. Ya inilah tantangannya kalau dengan Zoom. Agak lama. Zoom. Ada di desktop. Oh, atau terus saya bisa klik aja di desktop saya. Akan kelihatan. Desktop mana ya? Tadi coba. Oh, nggak ada tuh. Saya kembali ke sini ya. Atau di browser aja, Bos. Saya ternyata lama malah. Justru lama pada saat mau ngebukanya. Ah, ini ya udah. Desktop. Desktop. Coba tadi mana ya? Kok nggak ada? Coba aja. Ah, nih, coba. Saya klik aja coba ya. Coba. Nih, aplikasi filter data Excel. Kalau lihat di alamatnya URL itu file C user bla 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 desktop coba HTML. Nah, ini klik aja browse ya. Kalau klik browse, saya coba buka Excel. Ini prompt yang baru banget ya. Jadi saya nggak latihan untuk ini. Coba pakai yang minim minim VLOOKUP. Open. Nah, ini dia nampilin nih, coba filter ID 1. Nah, saya hapus filter nama Ani. Nah, filter kan. Walaupun ini sederhana, tapi ini jalan. Ini ini program yang berjalan. Coba saya pakai file yang lebih besar, file yang 100.000 data. Dan ini jalan di browser. Dimatiin internetnya juga nggak masalah. Sibuk. Ya setelah kita nyoba, oh ya kurang kayaknya kalau dia lagi ngeload data harusnya ada semacam penanda gitu kali ya, atau dia bilang lagi loading gitu kali ya, semacam pengumuman lah, atau circle apa namanya bulatan yang muter-muter gitu. Nanti kita bisa perbaiki di promnya.
Jadi di sini kita bilang lagi sama si Gemini ya, kita bilang pada saat saat mengupload Excel besar, koma, tambahkan tambahkan animasi loading misalnya. Bentar, nanti akan muncul kode yang baru, kita tinggal copy kode tadi, ya. Kalau udah selesai, copy aja di, ini belum selesai. Ini udah. Di kanan atas ada copy code, copy, buka lagi si notepad tadi, coba-coba tadi, kita Ctrl A aja, hapus, di paste lagi, Ctrl S, di save, lalu di sini tadi kita refresh. Atau kalau lama, tutup aja, buka yang baru, tadi apa alamat tadi? Nah, lupa kan. Nah, coba-coba ini, diklik lagi sih coba-coba, atau di refresh ya. Kadang terlalu lama, mending di close aja. Nanti ini udah file yang baru, editannya si Gemini tadi ya. Ini udah program yang lain lagi. Nah, ini lama ya. Apa? Sekarang coba dulu ya. Coba dulu saya kopikan prompt yang lebih lengkap. Kalau prompt ini tadi pagi coba adalah untuk melihat data yang duplikat di Excel. Saya paste di chat ya. Prompt-nya seperti ini. Sedikit lebih lengkap biar semakin lengkap prompt-nya step by step-nya ya atau fiturnya itu semakin bagus hasilnya. Terus kalau kita merasa oh ini kurang nih, kurang, ya udah di Gemini di komplain aja. Oh kodenya kurang nih. Gimana kalau kayak gini, nanti akan diberikan kode yang baru. Saya tutup dulu ya. Dia kayaknya lama. Silakan coba dulu ya. Coba dulu dibuka Gemini, buka Gemini. Lalu di paste prompt tadi. Nah, saya salah klik lagi. Gemini. Coba buka Gemini. Di paste aja prompt yang tadi. Ctrl V. Lalu di enter atau di submit. Ada tombol panah. Itu diklik aja. Tunggu sebentar, nanti dia ngasih kita kode kayak tadi, kode-kode. Nanti kodenya kita copy. Kodenya prompt ya. Kata kuncinya buatkan aplikasi dengan HTML tambah JavaScript. Kata kuncinya itu. Jadi itu adalah kode untuk bikin program yang jalan di browser kayak tadi. Berikut adalah contoh kode bla 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 gitu. Tunggu sebentar, nanti kalau udah ada mana ya? Udah ada kodenya kayak ini tadi, di copy aja gitu. Nah, saya scrollnya nggak bisa. Copy aja, copy aja, lalu buka buka notepad, file, misalnya new tab ya saya, terus di paste di sini, di paste, lupa, salah, copy kodenya, copy kode, di paste di notepad kayak gini, lalu file, save, jangan lupa namanya belakangnya, di belakang nama itu titik HTML gitu ya. Apapun titik HTML,
lalu save as tab-nya all file, lalu di save. Nah, itu lalu dibuka ke folder tempat tadi, menyimpan tadi apapun HTML ya. Di double klik aja, dia akan kebuka si browsernya. Di sini kita bisa milih, saya hapus kayaknya gara-gara Excel tadi. Saya hapus dulu salah satu Firefox-nya. Diklik terus dicoba. Coba ngupload dokumen gitu atau yang lainnya. Saya tutup dulu Firefox-nya. Ini ada Firefox yang bermasalah maksudnya. Nah, gitu ya. Coba dulu ya. Sambil saya matikan dulu salah satu Firefox saya yang bikin ini pasti ada Firefox yang bikin jadi lambat. Coba dulu ya, 2 menit ya. 2 menit membuat sendiri programnya. Promnya tadi di chat. Firefox. Nah, ini. Promnya tadi di chat, di copy di Gemini, lalu kode dari Gemini tadi, kode yang kayak gini ya, warna-warni ya, warna-warni. Kalau kode itu warna-warni sama Gemini. Itu di copy, di paste di Notepad, di save, save as. Jangan lupa extensionnya atau titiknya titik HTML. Apapun nama file terserah, tapi belakangnya titik HTML. Lalu di double klik si filenya, nanti akan otomatis kebuka di browser. Nah, silakan coba dulu ya. Coba dulu 2 menit ya. Kayaknya nggak banyak, 2 menit sampai 29.
Oke, saya ulangi lagi ya tadi ya. Saya copy paste promnya, paste promnya. Buatkan ini. Hmm, salah. Oh, paste without formatting. Enter. Nanti ada kodenya, kodenya di copy. Kodenya warna-warni ini ya, warna-warni hijau, biru itu kode. Kalau udah selesai, ini belum. Kalau ini udah, kalau udah berbentuk mikrofon ini udah. Copy kode, buka notepad, di paste, file, save, ya, saya kasih nama app baru kali ya, app baru, app baru titik HTML, save as type-nya all file, save. Saya buka di desktop, app baru, double klik aja. Jadi yang perlu dimiliki sekarang hanya perlu tahu aja apa sih yang mau dibuat. Nah ini coba kita coba aja. Pilih file Excel. Ada file Excel yang kecil tadi namanya apa ya? Sebenarnya udah dikirimkan juga di email ya. Minim duplicate. Saya copy dulu ya. Ternyata lagi dibuka. Minim duplicate copy aja ya. Minim duplicate itu kayak gini. Contohnya yang sheet 1 itu ada nomor 5 Yono, ini berulang. Datanya ada 12 sama Kurnia nomor 8 juga berulang. Jadi ada yang duplikasi ya. Sheet 2 juga begitu, sheet 2 itu Paul Paul ada nggak ya? Paul sama Charlie tadi. 4 sama 6. Ini berulang. Paul Charlie berulang. Jadi ada 12 baris data tapi datanya berulang. Ada duplikat ya, berulang. Saya save as aja ya biar bisa dibuka di Excel di browser. Ya lupa kalau semuanya melambat kalau kita pakai Zoom. Nah, minim duplicate saya open. Ini minim duplicate copy ya udah. Pilih sheet 1. Ini akan ada preview data dan ini nggak terprediksi ya karena sebelumnya saya udah bikin duplikat HTML itu antar tampilannya beda.
tampilannya kayak gini. Tampilannya berbeda. Sekarang lebih bagus. Tampilannya kayak gini. Ada preview datanya. Lalu kita akan analisa data. ID. Cari duplikat. Ini duplikat Yono. Cari yang unik. Kalau cari unik, dia hanya nampilin data unik. Jadi si Yono tadi itu nggak muncul dua kali. Muncul sekali aja. Lalu hitung kemunculan. Oh, ID nama ya, biar kemunculan. Nah, si Yono ini muncul dua kali. Ini kalau di Excel itu count if. Atau count ifs malah. Count ifs. Si Kurnia juga muncul dua kali. Kalau hitung kemunculan. Ini count, count if kalau di Excel ya. Terus bisa di-download hasil Excelnya. Hasil analisisnya bisa di-download. Nah, ini aplikasi yang jalan di browser. Tapi dia bukan aplikasi web, nggak. Aplikasi aplikasi aja yang kebetulan dibukanya pakai browser. Kalau di jadi datanya aman karena kita proses semuanya di laptop sendiri, nggak nggak pernah dikirimkan ke siapapun datanya. Walaupun kita nggak ngerti bikin program, nggak masalah. Ada Gemini, ada AI. Kalau kita punya komplain ya, misalnya apa ya, pilih sheet, apa lagi ya, download Excel hasil, lalu lagi ya, saya mau nambahin fitur apa gitu. Nanti tinggal di komplain aja, tinggal komplain. Ya kalau minta aja tambahin, saya tambahkan fitur apa, tambahkan misalnya apa ya, misalnya kita unik, fitur Excel, tambahkan fitur, tambahkan tombol download CSV. CSV. Nah, nanti si AI atau Gemini akan datang dengan kode yang lebih lengkap. Jadi bisa seperti itu. Ini pun yang udah ada aja ya, itu cukup. Kekuatannya ada di promnya tadi. Jadi makin lengkap promnya, kayak tadi ini ya. Oh ini kok setelah kita coba kok kurang lengkap ya. Dilengkapin aja promnya. Bisa dengan tadi minta tambahin tombol ini atau promnya ini di copy lalu ditambahin baru dibikin ulang. Baru di paste lagi, minta Gemini jalanin lagi bisa juga. Jadi bikin program sekarang gampang. Kita bisa manfaatkan browser untuk kebutuhan kita, misalnya kita udah mulai nggak bisa nih pakai Excel terlalu lama nih. Kita bisa pakai browser. Gimana cara bikin programnya? Tanya aja sama AI. AI sekarang udah cukup pintar yang hasil dari kodenya, programnya itu bagus. Bahkan ini dengan sekali minta, udah dibikinin program yang jalan. Nggak error. Nggak ada error. Semuanya oke. Coba-coba sheet 2 ya. Sheet 2 ini kan si Paul dan Charlie berulang. Coba cari duplikat. Oh, pilih ya. Bahkan dia bilang kalau kita belum milih. Nah, Paul sama Charlie. Jadi udah bagus banget. Cukup lah. Sangat-sangat cukup. Cuma modal ngeprom dikit. Ya nggak sampai 5 menit prosesnya udah selesai. Itu kalau bikin programnya. Jadi si VLOOKUP 1 juta data itu juga hasil gitu aja. Cuma beberapa kali dikomplain, artinya dilengkapin. Oh, terlalu lama nih. Coba gimana caranya supaya lebih cepat prosesnya. Atau waktu ekspor terlalu lama nih, kayak gitu. Jadi hanya hanya kayak tadi copy copy paste, hanya lebih banyak prosesnya aja. Oh ya, nanti Zoom-nya ini di rekaman maksimal 48 jamnya setelah selesai. Akan dibagikan link ke rekamannya. Nah, kalau nggak puas, ulangi lagi aja promnya, dilengkapi. Saya ada kurang-kurang, setelah dicoba kok kurangnya, bisa dilengkapi. Seperti itu. Jadi nggak perlu ngerti dalamannya, dalaman program tuh nggak perlu ngerti. Yang penting kita bisa mengaudit hasilnya aja.
Contohnya kayak tadi ini, kita bikin file Excel kecil ya, sedikit, yang kita bisa prediksi kalau outputnya seperti apa. Nah, kalau si aplikasinya nggak sesuai outputnya dengan prediksi kita tinggal komplain lagi ke Gemini. Kita bilang, ini nggak oke nih, pada saat dimasukin data kayak gini, masih ada data seperti ini. Harusnya kan nggak gitu. Nah, nanti si Gemini-nya perbaiki, AI-nya perbaiki. Tapi sejauh ini bagus kok. Sudah sesuai dengan prediksi. Dan dipakein data yang sedikit, itu hasilnya harusnya benar. Datanya harus sedikit ya, supaya kita mudah untuk mengaudit ya. Iya, di zaman sekarang begitu. Dan manfaat lainnya dari bikin program di browser adalah dia nggak akan merusak. Karena browser itu lingkungan lingkungan atau software yang terisolir, jadi dia nggak akan menghapus file, dia nggak akan ngedit apapun. Kecuali file yang kita upload ya. Kayak ini tadi, file kita ngupload file Excel, dia hanya punya akses ke file Excel itu yang kita upload. Hanya untuk baca segala macamnya. Mungkin baca, nanti bikin file baru. Tapi nggak akan ngerusak yang lain. Ngerusak file, ngerusak program yang lain tuh nggak. Jadi enaknya program di browser itu adalah pasti aman. Nggak akan ngerusak komputer kita. Jadi kalaupun hasil programnya tuh ngaco dari Gemini atau AI yang lain ngaco, ya paling rusak pun filenya, file yang kita upload ya. File yang kita upload ya, bukan file kita ya, tapi file yang kita upload. Jadi nggak, kalaupun jelek atau salah, nggak apa-apa. Kita tinggal tinggal ulangin aja. Tinggal ulangin dan nggak ada kerusakan yang berarti lah. Paling oh nggak sesuai gitu. Tapi nggak ada file yang dihapus, nggak ada sistem yang berubah, nggak ada aplikasi yang hilang, nggak sama sekali nggak. Ini aman. Kalau bikin aplikasi di browser aman. Aman dan kita bisa buka dimanapun. Ini dikirimkan satu file ini, app baru.html ini kita kirimkan ke HP, ke ponsel. Kita buka di HP, fungsinya sama. Kita bisa pakai juga di HP. Fitur-fitur ini misalnya, fungsinya sama. Atau kalau punya browser ya, kalau punya web ya bisa kita tumpangkan di web yang kita punya. Satu file tadi itu. Supaya kita bisa buka dari internet ya. Kita nggak perlu nyimpen file itu. Itu kelebihannya kalau aplikasi di browser. Oke, ada pertanyaan? Mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan cukup bisa diikuti lah ya. Dan idenya adalah sekarang bikin program pakai AI itu gampang. Nggak perlu ngerti program nggak. Yang penting kita ngerti apa yang kita inginkan, terus kita bisa mengaudit output dari programnya. Yang penting itu aja. Nggak perlu kode-kode, ngerti kode itu nggak. Bahkan yang programmer pun sudah mulai bergeser. Kami sudah nggak mulai nggak ngetik kode lagi nggak. Sudah minta AI, minta AI yang ngasih kodenya. Kami cuma minta speknya akan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti AI yang ngetikin kodenya. Atau kami setelah coba, oh ini bermasalah kayak gini nih. Nanti AI yang memperbaiki. Bahkan AI-nya kan punya kemampuan untuk cari di internet ya. Jadi kalau AI-nya mentok ya dia bisa cari di internet jawabannya. Atau bisa bisa dipandu juga sama kita ya. Oh kayaknya salah di sini deh. Nah nanti AI-nya yang mereview itu, melakukan itu. Jadi udah gampang banget. Sudah bikin program sudah bukan lagi batasan antara programmer atau yang lain enggak. Semua orang sudah bisa bikin. Ya. Ada pertanyaan? Nanti di email juga boleh. Kalau ada yang mau di follow up pertanyaannya. Rekaman maksimal 48 jam setelah selesai. Nanti akan bagikan link ke rekamannya. Nanti akan kami kirimkan lewat email beserta juga slide-nya sama contoh filenya untuk latihan.
sama beberapa program yang tadi udah dibikin ya. Silakan bereksperimen bikin sendiri programnya. Jadi prompt ini bikin prompt yang mirip-mirip kayak gini. Kata kuncinya aplikasi dengan HTML dan JavaScript yang jalan di browser, browser klien. Browser klien maksudnya kita pengguna browser ya. Jadi kalau di web konsepnya ada klien sama server. Ya kalau jalan di klien berarti jalan di browser doang. Nggak perlu server, nggak perlu komputer server. Kata kuncinya itu HTML, JavaScript. Tailwind ini untuk tampilan doang, tapi nggak juga nggak apa-apa. Tailwind ini yang bikin warnanya merah, hijau, itu tailwind. Atau tombolnya jadi nggak ada sudutnya, itu tailwind. Atau tabelnya judul kolomnya kayak gini, itu hanya untuk pemanis aja. Si tailwind itu, untuk tampilan aja. Yang lain satu sampai 8 ini speknya. Kita maunya speknya kayak apa sih? Semakin lengkap, semakin bagus. Sambil nunggu pertanyaan ya, saya bacakan simpulannya ya. Hardware itu susah diganti, kalau software gampang. Ya kalau kita mentok pakai Excel, data 1 juta atau apapun ya, atau berjuta-juta, pakai Excel nggak bisa, coba ganti softwarenya. Mung- Bisa jadi laptopnya nggak masalah sebenarnya, bisa memproses, hanya softwarenya yang kurang tepat aja. Jadi Excel oke, hanya sampai titik tertentu. Kalau di titik selanjutnya harus pakai Power Query misalnya, atau pakai teknologi yang lain, pakai Python, atau bikin sendiri programnya. Nah, bikin software sendiri, kayak tadi, itu udah gampang banget. Banyak sekali bantuan. AI juga yang gratis udah banyak banget. Ada ChatGPT, Gemini, Cloud, Mistral, DeepSeek, DeepSeek, Qwen, terus GLM, itu udah gratis banyak banget. Dan powerful, gratis dan powerful. Nah, sayangnya kalau AI itu belum bisa ngerjain yang kita mau, belum bisa. Jadi, tapi dia bisa bikin programnya. Jadi kita minta AI untuk bikin programnya. Kita bikin sendiri programnya. Nah, browser adalah alat atau semacam apa ya, semacam dunia, semacam wahana tempat kita bisa bikin macam-macam program sebenarnya di browser itu. Bahkan ada operating system OS yang jalan di browser. Jadi browser itu udah secanggih itu. Nah, ya kalau sekedar ngolah data berjuta-juta itu browser nggak kesulitan. Hanya kita perlu perlu tahu bahwa itu mungkin. Nanti soal teknologi apa yang dipakai itu biar AI aja, AI yang mikirin. Kenapa bisa 1 juta data 15 detik? Itu udah biar AI aja. AI yang tahu teknologi apa yang tepat untuk itu. Nah, bikin software di browser. HTML, JavaScript gitu ya. Kenapa di browser? Karena semua orang punya browser. Terus di browser ada JavaScript yang bagus untuk bikin program. Lalu yang ketiga, browser itu aman. Browser nggak punya akses untuk baca file kita atau baca program kita. Browser hanya punya akses untuk baca file yang kita upload. Jadi kalaupun programnya ngaco, paling banter yang rusak itu hanya file yang kita upload. File yang kita upload ya, bukan file aslinya. File yang kita upload. Jadi sangat aman. Kalaupun kita bikin kesalahannya, misalnya AI-nya ngaco atau kita nyoba-nyoba sendiri, gitu, ternyata nggak jalan, ya paling file itu aja yang nggak jalan. Di file HTML-nya yang nggak jalan. Atau paling file Excel atau Word yang kita upload, itu aja yang rusak. Tapi file aslinya, file Excel atau Word aslinya tuh nggak rusak. Program yang lain juga nggak terpengaruh. Nanti kita tinggal restart aja komputernya, misalnya kita bingung ya ngapain, restart aja. Nggak masalah, nggak ada yang hilang. Jadi browser tuh powerful dan aman. Kalau mau bikin software di browser aja. Bingung bikin software nggak apa-apa, tanya AI. Kapan
kita perlu bikin software kapan enggak. Kalau menemukan suatu kondisi yang punya tiga kriteria, dikerjakan pakai komputer, dikerjakan berulang-ulang, waktu ngerjakan nggak mikir. Kayak nge-value up kan tadi ya, Pak, pakai komputer, berulang-ulang ya. Value up kan konsepnya hanya buka data satu, buka tabel satu, lihat tabel dua, baris satu, lihat tabel dua, baris tiga. Itu kan berulang-ulang ya. Di tabel satu, lihat baris di tabel dua, baris tiga, empat, lima, enam, tujuh. Itu kan berulang. Nah, dikerjakan pakai komputer, dikerjakan berulang-ulang, waktu mengerjakan itu nyaris nggak mikir. Kalau tiga kondisi yang terpenuhi, kayak VLOOKUP itu kan nggak mikir ya. Oh, kolom ini sama kolom ini. Kalau tiga kondisi itu terpenuhi, maka pasti bisa dibikinkan softwarenya. Nah, bikin software gimana? Udah, gak usah mikir sekarang. Minta AI. Yang perlu kita pikirkan cuma kita mau apa? Apa mau kita? Fitur apa yang kita mau? Sama cara ngauditnya. Kita harus bisa mengaudit supaya output dari software itu sesuai yang kita inginkan. Jadi cukup dua hal itu aja. Soal kodenya, apapun teknologinya, nggak perlu dipikirkan. Kalau butuh produk jasa untuk mengotomasi pekerjaan berulang, bisa lewat email atau di link ID/masang data gitu ya. Atau kalau hasil web coding tadi kurang puas dan perlu bantuan, bisa juga nge-WhatsApp nomor ini 851 2103 3315. Wah ini udah oke nih Pak sebenarnya. Cuma kok dia kalau dikasih, saya pengen lebih dari satu file Excel nih, gitu. Gimana gitu. Udah nyoba nge-prompt tapi masih gagal nih. Gimana sih gitu. Nah itu bisa juga WhatsApp di sini. Lalu kami secara rutin ngasih tips bekerja lebih cepat ya. Karena nggak suka lembur ya. Di akun X Twitter atau di thread. Handle-nya, username-nya @basangdata_id. Ada ID-nya, @basangdata_id. Ada pertanyaan? Silakan ya. Kalau lookup data 1 juta, 1 menit, bisa. Bikin sendiri bisa. Atau nanti punya ide apa ya? Menggabungin ratusan ribuan data jadi satu, itu bisa juga. Pakai tadi ya. Kita pakai AI aja, minta AI yang bikinin. Kita kasih tahu aja kondisi kita kasih tahu mau kita apa. Jadi udah sebenarnya nggak keren lagi tuh. VLOOKUP 1 juta data 1 menit tuh nggak keren. Karena semua orang bisa bikin. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Terima kasih sudah bertahan selama ini, hampir 2 jam sampai siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.